Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai cat terkena kotoran burung. Fasul Masail Senin 19 Sa'ban 1441 Hijriah 13 April 2020 Masehi. Pak Zaki sedang mengecat tembok rumahnya, namun yang menjadi permasalahan ketika sedang mengecat tembok tersebut terdapat kotoran burung. Maka dia langsung saja melapisi tembok tanpa membuang kotorannya terlebih dahulu. Pertanyaan, bagaimana hukum cat yang terkena kotoran burung tersebut? Jawabnya adalah mutanajis, namun sebagian ulama berpendapat suci. Jadi masalah kotoran burung ini, yaitu maka ada yang ulama yang berpendapat bahwa semua kotoran-kotoran hewan yang halal dimakan, maka itu kotorannya adalah suci. Bahkan ada yang mengatakan bahwa semua kotoran itu adalah suci kecuali kotoran manusia. Jadi kalau kita bisa ambil yang ringan ataupun yang berat, yang diberatkan ya berarti di situ mutanajis. 2. Fidyah dalam bentuk makanan masak. Ini sudah dibaca dalam Masail tahun 2014, 2005 dan 2015. Bagaimana hukum membayar fidyah dalam bentuk makanan yang telah dimasak? Tidak boleh atau tidak mencukupi, ada harus dibayarkan dalam keadaan mentah seperti beras atau gandum dan sebagainya. Nanti cara baginya pun kalau satu mud paling sedikit, tapi satu orang dikasih lebih dari satu mud, bermud-mud juga boleh saja, tapi kurang dari satu mud tidak boleh. Masalah waktu sahur. Dalam mafhum sebuah hadis dikatakan sunnah mengakhirkan sahur. Kapankah seseorang dianggap mendapat fadilah tersebut dan kapan sahur yang paling afdal? Yang sudah dikatakan tadi. Nanti sahur yang paling afdal adalah yang paling akhir. Yang paling akhir. Nah, akhirnya kapan? Ya kira-kiranya selesai sahur masih dapat membaca 50 ayat. Ini tasaharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qumna ila salati wa kana qadru ma bainahuma 50 ayah. Karena orang dulu itu sukanya amal, maka untuk mengukur waktu dengan ayat Al-Qur'an. Nah, orang sekarang ini sukanya itu yang cepat pergi dari amalan, maka yang dilihat mesti jam berapa ini? Udah segini kok baru dibacakan masail, kenapa? Oh, terus enggak jam segini baca ayat gitu loh. Nah, ini guyonan aja, tapi betul memang begitu. Masalah tetes mata apakah membatalkan puasa kalau masuk sampai tenggorokan? Tidak. Jadi kalau kita ini bercelak dalam keadaan puasa, kemudian celaknya itu masuk ke pori-pori ini, lubang kecil dalam mata ini, kemudian masuk ke tenggorokan, bahkan kalau kita ludahkan itu jadi hitam ludahnya karena kena celak, itu tidak membatalkan puasa. Atau kan kita pakai tetes mata kemudian masuk ke dalam lubang ini sampai kita terasa pahit di tenggorokan, itu juga tidak membatalkan puasa. Mengambil harta suami untuk membayar zakat tanpa seizinnya. Pertanyaan, bolehkah bagi seorang istri mengambil harta suami tanpa izin guna untuk membayar zakat fitrah diri sendiri, anak dan untuk suami juga? Ini tidak boleh. Walaysa lizaujati mutalabatu zawjiha bi ikhraji fitratiha kama fil majnun. Tidak boleh. Jadi harus dengan izinnya suami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa tarahham ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma asim sultanan nasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.